Silakan kamu duduk. Ada apa ya, Pak? Saya mau ngasih tahu ke kamu. Alicia, dia sakit dan jadi selama beberapa hari ke depan dia nggak akan datang ke kantor. Apa sakitnya ada kaitannya sama obat-obat terlarang itu ya? Emang Mbak Lisa sakit apa ya? Saya belum tahu sih, soalnya siang ini baru mau dibawa ke rumah sakit sama Bu Ajeng. Semoga cepat sembuh ya. Ya, amin. Jadi Bu Ajeng memutuskan akan memindah tugaskan kamu ke divisi pemasaran, di mana di situ saya yang pimpin. Saya pindah divisi lagi. Ya. Dan ini surat mutasinya, silakan kamu baca. Ya, saya ikut instruksi Bu Ajeng aja, Pak. Langkah pertama berjalan mulus. Yaudah, silakan kamu tanda tangan dulu. Udah, Pak. Apa sebenarnya yang direncanain sama Pak Rangga ya? Kenapa aku tiba-tiba dimutasi dan pindah ke departemennya Pak Rangga? Sudah saya tanda tangan ya, Pak. Ya, makasih Yasmin. Mungkin dengan aku pindah divisi, aku bisa dapetin petunjuk baru tentang penyidikanku terhadap Cakrawinata. Aku juga bisa cari tahu Pak Rangga beneran terlibat dalam kecelakaan Romeo atau enggak. Permisi Pak Rangga, pesanannya sudah datang Pak. Oh, sudah datang ya, makasih ya. Yaudah Yasmin, karena kamu sudah bareng dengan saya menjadi satu tim, saya ada sesuatu buat kamu. Apa ya? Kamu ikut aja. Yuk. Ini Pak. Ya, makasih ya. Yasmin, ini hadiah buat kamu. Buat saya. Iya, saya kan pernah janji, kalau proyek Taman Kota itu berhasil, akan ada hadiah buat kamu. Dan kebetulan kamu memang ada andil di sana. Jadi ini adalah hadiah buat kamu. Tapi menurut saya ini berlebihan, Pak. Menurut saya ini nggak berlebihan kok, tapi ini pantas buat kamu. Karena jujur ini bukan pemberian pribadi dari saya, tapi ini dari kantor. Kantor sangat mengapresiasi kerja keras dan juga dedikasi kamu selama kerja di sini. Ya, tapi menurut saya ini berlebihan, Pak. Jadi saya nggak bisa terima. Saya permisi, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ternyata Yasmin masih teguh pada pendiriannya. Dan dia tidak mudah luluh dan juga silau sama hadiah mewah seperti ini. Nah, orderan selesai. Yasmin pasti suka.
Pas banget Yasmin nelfon. Tahu aja gue lagi kangen. Halo sayang. Hai, kamu lagi sibuk nggak? Enggak, aku lagi santai. Kebetulan aku lagi nungguin telepon dari kamu. Oh iya, maafin aku ya. Tadi aku pergi gitu aja soalnya aku takut kalau Mas Rangga tahu aku masih hidup. Gak apa-apa, aku ngerti kok kalau kamu sempat menghindar kayak tadi. Oh iya, aku mau ngasih tahu Bu Ajeng udah mutasiin aku dan aku pindah ke timnya Pak Rangga. Dimutasi ke timnya Mas Rangga. Iya, Terus gimana? Kamu tolak? ya kalau misalkan perintah dari Bu Ajeng, ya aku nggak bisa nolak ya. Terus aku tadi juga langsung dikasih hadiah sama Pak Rangga. Hah? Hadiah apaan? Aku dikasih mobil, bagus deh. Ah, Mas Rangga keterlaluan deh. Terus gimana? Kamu terima hadiahnya? Mobilnya terlalu bagus sih untuk ditolak. Yasmin, aku bisa ngasih kamu 10 mobil kalaupun kamu mau. 10 kali lipat lebih bagus. Kamu terima nggak sih? Yasmin, kamu harus percaya sama aku. Itu cuma modusnya Mas Rangga. Kayaknya sih tulus ya. Ah, serah kamu deh. Kenapa? Cemburu ya? Enggak, aku nggak cemburu. Masa sih? Kelihatannya kayak cemburu banget. Tapi aku senang sih kalau kamu cemburu. Berarti tandanya kamu sayang banget dong sama aku. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak cemburu. Bener ya kamu gak cemburu? Yaudah kalau gitu aku terima aja kali, mobilnya lumayan kan. Ya nggak gitu maksudnya. Udah pokoknya kamu jangan dekat-dekat Mas Rangga deh. Udah, kamu tenang aja. Enggak kok. Aku setia. Ya walaupun aku bukan Juliet, tapi kan aku cinta matinya sama Romeo. Ah, kamu serem banget ya kamu ngisengin aku. Ya pasti aku tetap masuk ke timnya Pak Rangga. Sekalian aku kan juga bisa menyelidiki apakah Pak Rangga itu ada kaitannya tentang kejadian kemarin soal kamu. Iya sih, kamu ada benernya juga. Cuman kan tetap aja ya aku khawatir. Aku takut kamu kenapa-napa. Udah, kamu percaya aja sama aku. Kayak aku percaya sama kamu ya. Misi Mbak, Iya. ini ada pesanan Atas nama siapa, Mas? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Mbak Yasmin, Mbak ada kurir yang nyariin. Mbak Yasmin ya? Iya. Ini ada kiriman buat Mbak. Dari siapa ya? Tadi sih cuman bilang dari Romin. Makasih ya. Sama-sama Mbak. For you, Ayasku. Kopi dan makanan ini mungkin bisa dingin, tapi cintaku padamu akan selalu hangat. Kamu adalah alasan aku bisa bahagia setiap detiknya. Ada update apa soal Romeo? Mohon maaf, belum ada, Pak. Kenapa semua jadi sekacau ini? Rangga nggak bisa diandelin. Sekarang Alisa malah terjebak narkoba. Sementara aku sama Ajak semakin nggak sejalan. Cuma Romeo harapanku satu-satunya untuk meneruskan semua yang udah aku rintis sejauh ini. Gini aja. Sekarang kamu buat sayembara aja. Sayembara gimana maksudnya, Bapak? Nanti di sayembara itu, kamu suruh orang cari info. Siapapun yang dapat info soal Romeo atau bahkan bisa bawa dia pulang, kita siapin dia uang 1 miliar. 1 miliar, Pak. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Gak salah, Pak. Ngapain bikin sayembara seperti itu, Pak? Hadiahnya 1 M lagi. Yang di pikiran aku sekarang, aku cuma ingin Romeo ditemukan. Karena cuma Romeo yang bisa aku andalkan selama ini. Papa harus inget, Pak. Papa punya anak kandung tuh 2.
Ya Pak ya, ada 2. Lagi pula Rangga bisa kok diandelin. Aku tahu. Tapi setelah Rangga ngecewain aku selama ini. Dan juga sekarang Alisa terlibat narkoba. Nggak bisa. Aku cuma ngandelin Romeo itu harapanku satu-satunya. Jadi sekarang ini aku cuma ingin Romeo ditemukan. Titik. Tapi Pak, selalu saja mengambil keputusan sendiri. Serasa di dunia cuma dia doang. Papa benar-benar keterlaluan. Sampai segitunya dia belain Romeo. Tapi Romeo sampai detik ini belum juga ditemuin. Sebenarnya kemana dia? Kenapa sama sekali nggak ada jejak? Apa benar Mama nggak ada sangkut pautnya dengan menghilangnya Romeo?